Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad nabiyya wa rasulah la nabiyya ba'da. Alhamdulillahirabbil alamin, selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan nikmat iman, yang telah memberikan nikmat Islam, yang telah memberikan nikmat sehat jasadiah pada diri kita. Dan tentunya tidak pula kita lupa menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Salawat dan salam tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga Nabi, sahabat tanpa kecuali, tabi'in wa tabi'in, serta seluruh insan beriman yang istiqomah ikuti sunnah Nabi Muhammad sebagai nanti di yaumil akhir mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Setiap kali kita selesai membaca Al-Quranul Karim, kita selalu mengucapkan Sadaqallahul Azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Patut kita syukuri. Kita umat Islam yang hidup di zaman kekinian atau saat ini telah meyakini kebenaran Al-Quran 99%. Kalamullah telah terbukti kebenarannya. Kenapa Ane mengatakan 99%? Karena yang 1% lagi, yakinlah kita tidak berharap dan tidak menginginkan menyaksikannya, yaitu peristiwa yang amat sangat menakutkan, yaumil qiyamah. Semoga Allah menjauhkan kita umat Islam, seluruh orang-orang yang beriman, untuk menyaksikan peristiwa yang mengerikan tersebut, yaitu yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Coba seandainya kita saksikan bagaimana para sahabat, terutama Abu Bakar As-Siddiq, yang selalu meyakini apa-apa yang keluar dari lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dilarikan dengan akal, tetapi dengan iman. Itulah generasi para sahabat. Tetapi kita umat yang hidup di ujung-ujung ini, kita juga bisa melarikannya di akal. Bagaimana kebenaran Al-Quran? Bagaimana seandainya kita menyaksikan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa Allah Azza wa Jalla akan menyelamatkan batang tubuh Fir'aun untuk dijadikan ibrah, pelajaran bagi umat yang akan datang, di surat Nuh kalau Anda nggak salah. Bayangkan bagaimana reaksi para rabi Yahudi, bagaimana reaksi para pendeta Nasrani ketika ayat itu turun. Mereka mengolok-olok Nabi Muhammad. Kata para rabi Yahudi, ya Muhammad, antum majnun. Dia mengatakan Nabi kita majnun, atau sama dengan tidak berakal. Bagaimana mungkin engkau berani mengatakan bahwa Fir'aun diselamatkan oleh Allah Azza wa Jalla, sedangkan Taurat tidak mengabarkan? Jadi ibarat kata zaman sekarang dikatakan Nabi Yuna hoak. Begitupun para pendeta-pendeta Nasrani. Mereka mengolok-olok Nabi Muhammad. Bagaimana mungkin ya Muhammad
engkau berani berkata demikian? Sedangkan Injil tidak sampai, tidak segitu-gitunya dalam hal mengabarkan tentang Fir'aun. Kami sudah sisiri pantai Lautan Merah. Kami sudah selami. Kami tidak ketemukan jasad Fir'aun. Mana? Jangan hanya asal ngomong atau omdo, istilah sekarang, omong doang. Lagi-lagi Nabi Yuna Muhammad dikatakan tukang hoak. Apakah Rasulullah bisa membuktikan? Rasulullah hanya mengatakan, aku hanya menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah. Perihal kalian mau beriman ataupun tidak, aku berserah diri kepada Allah. Itu konsepnya adilul Islam ini, lakum dinukum waliyadin. Ingat, dalam Al-Quran dikatakan untuk dijadikan ibroh bagi umat yang akan datang. Pertengahan abad ke-19 Masehi, bangsa Prancis mengeksploitasi Jazirah Arabia, wabil khusus Mesir. Di sana mereka menemukan piramida, sehingga kita zaman sekarang mengenal Mesir sebagai negeri 1000 piramida. Di dalam piramida tersebut mereka ketemukan mumi, dan salah satu mumi tersebut mereka yakini sebagai jasad Fir'aun atau Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Dengan teknologi yang sudah mereka kuasai, bukti-bukti otentik dari usia, hanya jasad yang satu ini yang berkesesuaian pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Dan mereka pun terkejut ketika mereka membedah jasad mumi tersebut. Mereka dapati dalam paru-paru mumi tersebut garam mengkristal. Bahkan di kerangka kakinya, tulang-tulang kaki dan kepala mengandung kadar garam yang sangat tinggi. Itu artinya bahwa maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bukankah Allah Azza wa Jalla mengatakan Fir'aun dan bala tentaranya ditenggelamkan Allah di Lautan Merah. Lautan Merah adalah lautan yang kadar garamnya tertinggi di dunia. Jika ada orang tenggelam, pastilah paru-parunya meminum termasuk oleh air laut. Dan sekian banyak jasad Fir'aun itu, hanya satu yang dari segi usia sama dengan zaman Nabi Musa, dan hanya itu yang di dalam paru-parunya mengandung garam yang sangat tinggi. Lagi-lagi sadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitupun di ayat yang lain, ketika Allah mengatakan sesungguhnya di daratan dan di lautan mempunyai batas-batas atau sungai-sungai sebagai pembatas. Dan sungai-sungai di daratan dan di lautan mempunyai kadar air yang sama, yaitu tawar. Bayangkan pada saat Nabi Yuna Muhammad menyampaikan wahyu itu, apa yang terjadi? Kaum musyrikin, orang-orang kafir mengolok-olok, mengatakan Nabi kita kehilangan akal. Masa di lautan punya sungai seperti di daratan yang airnya pun sama dengan di daratan tawar. Lagi-lagi dikatakan ayah-ayah wae. Dikatakan Nabi Yunus Muhammad mengada-ada. Ya enggak aja. Bagaimana mungkin di lautan ada sungai yang sama dengan di daratan yang airnya pun sama tawar? Bagi mereka impossible. Dan Rasulullah pun tidak dapat membuktikannya. Lagi-lagi Nabi hanya mengatakan, aku hanya menyampaikan wahyu yang datangnya dari Allah. Perihal kalian mau beriman ataupun tidak, aku berserah diri kepada Allah. Akhirnya terbukti ada seorang penyelam berkebangsaan Peru menyelam ke dasar lautan yang paling dalam. Di sana dia terkejut. Ternyata apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Nabi Yunus Muhammad terbukti kebenarannya. Ternyata pembatas antara samudra demi samudra
selat demi selat itu adalah sungai-sungai. Dan airnya pun tawar, tidak bercampur. Sama halnya dengan di dunia. Kita berbicara tentang Pulau Jawa, wabil khusus Jakarta. Yang membatasi antara wilayah satu dengan satu lainnya di Jakarta apa kalau bukan kali atau sungai. Yang membatasi antara Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, Pusat, Barat, semuanya adalah sungai-sungai yang ada di Jakarta. Begitupun sungai terpanjang di Pulau Jawa, yang kita kenal dengan Sungai Bengawan Solo, menjadi pembatas daerah-daerah di Pulau Jawa. Begitupun sungai terpanjang di dunia, Sungai Nil, menjadi pembatas beberapa negara di Afrika. Begitupun sungai terpanjang di Amerika, Sungai Mississippi, ia menjadi pembatas antar negara di Amerika. Begitupun sungai terpanjang di Asia, yaitu Sungai Efrat. Bayangkan bagaimana dia dari Turki hingga ke daratan Cina. Berapa banyak negara yang terbatasi oleh Sungai Efrat. Jadi artinya, sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Begitupun ketika Rasulullah menyampaikan wahyu dari Allah, jangan kalian mengira gunung-gunung itu diam. Sesungguhnya gunung-gunung itu bergerak laksana awan bergerak. Lagi-lagi Rasulullah diolok-olok oleh kaumnya Bani Quraisy. Apa kata Abu Jahal? Ya Muhammad, hadihi Uhud. Ya Muhammad, ini gunung Uhud. Dari jabal nenek moyangmu Bani Hasim belum ada, letaknya tidak pernah berubah. Di sini-sini saja. Bagaimana mungkin kamu bilang bergerak? Apakah Nabi Muhammad bisa membuktikan? Tidak. Nabi hanya mengatakan, aku hanya menyampaikan wahyu yang datanya dari Allah. Perihal kalian mau beriman ataupun tidak, up to you. Aku berserah diri. Itulah konsep Islam. Lakum dinukum waliyadin. Islam ini atau Al-Quran itu kitab sains, kitab sejarah, kitab hukum, kitab politik. Maka ia disebut dengan Ummul Kitab. Al-Quran itu berbicara tentang apa saja. Berbicara tentang hukum, berbicara tentang politik, berbicara tentang teknologi, berbicara tentang apa saja. Itulah Al-Quran. Ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan, jangan kamu kira gunung-gunung itu diam, itu arti Al-Quran berbicara tentang sains. Apabila ada di antara kita yang pernah naik pesawat terbang dengan ketinggian yang sangat tinggi, lantas kita melihat ke bawah, maka sulit bagi kita membedakan mana gunung, mana awan. Satu sama lain seperti saling kejar, mengejar, bergerak. Karena hakikatnya tidak ada satupun di muka bumi ini yang diam. Semua bergerak. Semuanya melakukan rotasi. Karena bumi melakukan rotasi, berputar. Jadi tidak ada yang diam. Itulah kehebatan Al-Quran yang benar-benar luar biasa. Yang seharusnya menambah keimanan, menambah keyakinan bagi kita. Untuk saat ini tidak ada satupun kandungan Al-Quran yang dapat kita sangkal kebenarannya. Bagi orang yang berakal, bagi orang yang berpikir. Karena Al-Quran diturunkan bagi orang yang berakal. Bagi orang yang berakal dan berpikir. Jadi nikmat Allah yang mana yang kita dustakan. Nah, bayangkan ketika Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran berfirman,
Sesungguhnya Al-Quran itu mudah dan dimudahkan bagi siapa saja yang mau mempelajarinya. Buktinya, berapa banyak manusia yang beragama Islam di dunia ini yang menghafal Quran atau hafiz Quran, walaupun dia bukan orang Arab, walaupun dia tidak mengerti bahasa Arab, tetapi dia mampu menghafal Al-Quran, mampu jadi hafiz Quran. Tanyakan kepada para pemuka agama lain atau orang-orang beragama lain, apakah mereka menghafal kitab suci mereka? Bahkan pemuka agama mereka, adakah di antara mereka yang mampu menghafal kitab-kitab suci mereka, walaupun kitab itu menggunakan bahasa mereka sendiri? Tapi jangan ditanyakan kepada umat Islam, siapa yang di antara kalian menghafal Al-Quran? Anak kecil pun banyak yang angkat tangan. Subhanallah, shadaqallahul azim. Lagi-lagi kebenaran Al-Quran terbukti kebenarannya. Lantas, fabi'ayyi ala ibirobbikumah tukadziban. Kenapa Allah mengulang-ulang di surah Ar-Rahman pertanyaan itu? Nikmatku yang manakah yang kalian dustakan? Adakah nikmat Allah yang mampu kita dustakan? Kenapa Allah yang Maha Tahu mengulang-ulang pertanyaan tersebut kepada kita? Karena Allah yang Maha Tahu, Rabb yang Maha Tahu mengetahui bahwa hakikatnya kita manusia ini makhluk yang pelupa, makhluk yang lalai, goflah, tamaning. Maka itu Allah selalu mengulang-ulang pertanyaannya. Fabi ai ala'i bi rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana yang kalian dustakan? Mampukah kita mendustakan nikmat Allah? Lagi-lagi tidak akan mampu. Saudara-saudara sekalian yang menyaksikan video YouTube aneh, terserah kalian mau like, mau subscribe, apa itu istilahnya, semua up to you, terserah kepada kalian. Yang jelas Al-Fakir hanya menyampaikan sebatas kemampuan yang mampu Al-Fakir sampaikan. Jadi sekali lagi, ketika kita sholat, kita tak lepas dengan salawat. Karena hakikatnya kita umat Islam membutuhkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Maka jadilah kalian umat Islam yang benar imannya, yang benar akidahnya. Takutlah kalian kepada Allah. Takutlah. Ketika Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun ayat berapa ani nggak tahu, berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah sebagai penjamin rasa aman bagi siapa saja yang memasuki Baitullah, rumah Allah. Allah sebagai penjamin siapa saja yang memasuki rumah-rumah Allah. Dan rumah-rumah Allah itu yang kita kenal sebagai masjid. Lalu kenapa kita lockdown masjid kita? Sedangkan Allah penjamin. Bukankah dalam sholat kita selalu mengucapkan wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Lantas di mana buktinya? Kalau kita melockdown masjid kita berbilang-bilang hari, bahkan bulan, tidak ada sholat berjamaah. Auzubillah, summa auzubillah, astagfirullahaladzim. Apakah kita merasa lebih aman dengan sholat di rumah-rumah kita? Bukankah masjid adalah bangunan yang paling baik, yang paling aman, yang paling luar biasa diciptakan Allah? Bukan yang paling mewah, bukan yang paling gagah, tetapi yang paling terbaik.
Karena dari masjid kita dapat mengetuk arsy-arsy Allah. Kita bisa bermunajat kepada Allah, meminta Allah menghilangkan bala ini, menghilangkan virus ini. Dan begitupun dengan hadis sahih riwayat Imam Tirmidzi. Di akhir zaman nanti akan ada banyak wabah penyakit yang akan mengenai umat manusia, tetapi ia tidak akan mengenai orang-orang mukmin karena terjaga oleh wudunya. Bayangkan, terjaga oleh wudu. Karena Islam ini agama yang bersih. Tempat ibadah kita bersih. Kita sholat pun harus bersih, harus berwudu. Bayangkan. Tidak ada orang yang masuk masjid pakai sendal, pakai sepatu. Tidak seperti tempat-tempat ibadah agama lain. Tetapi Islam konsep agama yang bersih. Sebelum sholat, kita berwudu. Ketika batal, berwudu lagi. Lepaskan alas kaki demi menjaga kebersihan dan kesucian masjid. Menjaga kesopanan dalam berbusana, menutup aurat. Itulah tempat ibadah terbaik di muka bumi, yaitu masjid. Lantas kenapa kita sekarang ketika sholat, kita selalu menjaga jarak antar kita? Bukankah sholat berjamaah itu meluruskan meluruskan saf